Selamat pagi, salam sukacita untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cermat, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ibadah remaja pemuda ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Rekan-rekan yang terkasih, manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Kita akan menjadi sempurna sebagai manusia jika kita mau terbuka atas kehadiran orang lain. Melalui tema You Complete Me, kita akan belajar bahwa tidak ada manusia yang tidak membutuhkan kehadiran sesamanya. Siapapun kita, kehadiran orang lain akan menolong dan memperlengkapi kita dalam kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Mari kita semakin siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya
Rekan-rekan yang terkasih, saat ini Tuhan Yesus mengundang kita untuk mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Mari kita naikkan doa pribadi kita dan mengakui kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau mendengar setiap doa yang kami sampaikan secara pribadi masing-masing. Mungkin ada banyak hal yang kami malu akui di hadapan orang lain, tapi kami tahu di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Tuhan, kami mohon ampun untuk segala kesalahan yang sudah kami perbuat. Kami mohon ampun ketika kami kalah dengan ego kami. Kami mohon ampun ketika kami kalah dengan ketakutan kami. Terima kasih ketika kehidupan kami ini masih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih juga untuk kesempatan melanjutkan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami memohon penyertaan Roh Kudus kiranya dimampukan menguatkan hati kami untuk mau memperbaiki diri ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang memohon pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita menaikkan pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita bangkit berdiri dan marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana.
Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya lah aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai. Dan mari kita sambut sukacita dari Tuhan dan pengharapan darinya dengan mengangkat pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari rekan-rekan semua, kita bersatu di dalam doa. Begitu sempurna kasih-Mu kepada setiap dari kami, Tuhan. Itu bukan karena kebaikan kami, tapi semata hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk kasih, untuk berkat yang boleh kami terima setiap hari. Itu semua boleh terjadi karena Tuhan senantiasa untuk memelihara dan menjaga setiap dari kami. Tuhan, saat ini kami hendak untuk merenungkan dan menerima sabda firman-Mu. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengisi setiap hati, pikiran dan telinga kami. Sehingga kami boleh fokus meski kami melakukan atau mengikuti ibadah dari rumah. Tetapi hati kami tersedia untuk mendengar, menerima dan kemudian
melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin hamba-Mu juga yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah setiap kata yang diucapkan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan senantiasa bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada ibadah hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Kak Febri akan membacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea. Dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi rekan-rekan semua, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Minggu ini kita masuk dalam minggu Prapaskah ketiga, teman-teman. Dan hari ini Kak Febri mau memberitakan firman Tuhan dengan satu tema, You Complete Me. Kamu memperlengkapi saya. Romantis sekali ya teman-teman ya. Bahwa ternyata kita saling melengkapi satu sama lain, saling mengisi. Namun ternyata tidak sedikit di antara kita yang berpikir bahwa saya bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Ada nggak kira-kira teman-teman yang berpikir demikian? Saya bisa mengerjakan apapun yang ingin saya kerjakan sendirian tanpa kehadiran orang lain. Sebetulnya pernyataan itu tidak salah, tetapi menjadi salah jikalau dipahami sebagai bentuk upaya untuk memegahkan diri. Itu menjadi salah. Tetapi kalau itu digunakan untuk upaya kemandirian, ya, wah saya bisa mengatur waktu, memprioritaskan apa yang penting dalam kehidupan saya, it's okay, ya. Itu wujud dari kemandirian. Tetapi kalau kemudian itu dipahami bahwa saya bisa melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan orang lain dalam segala hal, maka kita jatuh pada sifat eksklusif dan egois. Kita berpikiran ekstrim, teman-teman, bahwa kita tidak perlu orang lain dan menganggap orang lain tidak penting untuk hadir dalam kehidupan kita.
Belum lagi ketika kita selalu berpikiran bahwa orang lain yang datang dalam kehidupan kita itu seolah-olah bisa menjadi beban, bisa menambah berat pergumulan yang saat ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita dan teman-teman semua. Sehingga penolakan-penolakan itu menghadirkan ketidakpenerimaan, ya, pengakuan, dan perhatian bagi orang lain yang hadir. Ya, kita apatis, kita skeptis terhadap orang-orang yang hadir. Semuanya rasanya jadi beban, ya, sehingga kemudian kita menjauhi orang-orang di sekitar kita. Kira-kira teman-teman dalam usaha yang mana? Apakah usaha kemandirian atau justru usaha untuk mementingkan diri sendiri? Itu dua hal yang berbeda. Manusia sejatinya adalah homo homini socius, ya. Ini dicetuskan oleh seorang filsuf yang bernama Lucius Annaeus Seneca gitu ya. Dia mengatakan bahwa manusia adalah teman bagi sesamanya. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Joyce di awal ya, bahwa kita bisa menjadi sempurna ketika kita mau membuka diri terhadap kehadiran orang lain. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan kehadiran orang lain. Sekecil apapun pasti kita membutuhkan orang lain. Terlaksana ibadah kita melalui Zoom ini, dan nanti mungkin teman-teman melihat dari YouTube juga, itu juga karena kehadiran para pelayan Tuhan. Ada Bang Rian yang di multimedia, ada Kak Joyce, ada Andro, ada Servin, ada Bang Tepi. Semuanya saling memperlengkapi satu sama lain. Tidak bisa kalau Kak Febri hanya sendirian saja ya di atas mimbar ini. Mungkin ibadahnya tidak akan terselenggara dengan baik. Jadi kita membutuhkan kehadiran orang lain. Bahkan kehadiran orang lain kemudian sangat penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu tema pada hari ini, pada minggu ini ingin mengingatkan dan menyadarkan. Ya, ini bukan berarti teman-teman sedang pingsan, tidak ya. Mengingatkan kita kembali akan arti dan makna kehadiran orang lain yang menjadi pelengkap bagi kita. Tetapi juga melengkapi diri kita yang terbatas ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 31 merupakan pasal yang menceritakan babak baru dari kehidupan seorang rasul yang kemudian kita kenal dengan nama Paulus. Setelah ia mengalami pertobatan. Ya, ketika perjalanannya ke Damsyik, kemudian Allah menampakkan diri dan Paulus bertobat. Setelah Paulus bertobat, hidupnya berubah 180 derajat. Tetapi perubahan itu ternyata menghadirkan ancaman bagi dirinya. Sebelumnya kita ketahui bahwa Rasul Paulus mengejar dan memburu orang-orang Kristen. Ia menganiaya bahkan membunuh orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya pada Kristus. Dan setelah ia bertobat, ia memberitakan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat. Akan tetapi perubahan itu disertai ancaman yang membahayakan. Sejumlah besar orang Yahudi yang dulu menjadi rekan kerja Paulus berniat membunuh Paulus, yang sekarang justru memiliki pemahaman yang berlawanan dengan mereka. Paulus menjadi musuh bagi orang Yahudi. Keterasingan Paulus tidak berhenti pada kelompok Yahudi. Teman-teman tadi sudah baca di ayat yang ke-26. Di dalam kelompok Kristen pun keterasingan Paulus sangatlah kentara. Bagaimana tidak ya? Sosok yang dahulu memburu orang-orang Kristen ya, kita takuti teman-teman. Ya. Seolah-olah kita tuh nggak mau berjumpa dengan yang namanya si Paulus ini. Ya, karena penganiayaan terhadap orang Kristen. Namun kini sudah berubah dan berada dalam kelompok mereka. Masih ada rasa ketakutan, masih ada rasa curiga yang dimiliki oleh para murid-murid Tuhan atau orang-orang yang sudah mengimani Yesus sebagai juru selamat. Tentu itu terjadi karena bukan hal yang mudah untuk menerima musuh masuk ke dalam kelompok kita.
Di ayat ke-26 diceritakan bahwa orang-orang takut kepada Paulus. Akan tetapi ada satu orang murid yang bernama Barnabas yang justru bertindak lain. Ia mendekat, mengajak dan menerima Paulus yang merasa asing di tengah komunitas Kristen saat itu. Tak hanya itu, Barnabas pun menjelaskan serta menceritakan pengalaman pertobatan Paulus kepada murid-murid lainnya. Barnabas menjadi pembeda, teman-teman. Ya, kalau yang lain murid-murid mungkin takut, merasa terancam, tapi Barnabas justru memberikan dirinya untuk menerima Paulus. Dan kemudian menekankan, menyampaikan kepada murid-murid lain bahwa Paulus kini sudah berubah. Tidak seperti dahulu ya, sebagai seorang penganiaya umat Kristen. Tapi sudah sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Mesias. Penerimaan dan pengakuan pada diri Paulus yang telah bertobat itu menjadi hal yang penting dalam pelayanan pemberitaan Injil. Kita tahu setelah kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat dalam Perjanjian Baru surat-surat yang ditulis dan disampaikan oleh Rasul Paulus ke berbagai kota. Penerimaan Paulus menambah sumber daya dan sukacita para murid agar Injil itu bisa diwartakan. Paulus yang bertobat itu menunjukkan sikap pertobatannya, yakni memberitakan Injil dengan keberanian dan hikmat. Meskipun kita tahu ya bahwa Rasul Paulus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, tetapi ia tidak mati oleh situasi. Justru di dalam penjara kemudian ia menulis, ia menyampaikan surat-surat kepada banyak jemaat Kristen di berbagai kota yang saat itu juga mengalami ketakutan karena hidupnya penuh dengan ancaman. Paulus juga berani untuk bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi secara hebat. Kita ketahui teman-teman bahwa Paulus ini seorang cendekiawan Yahudi yang terpelajar. Jadi bukan orang-orang biasa gitu ya. Hal itu tentulah menjadi kelebihan tersendiri bagi Paulus dalam menyampaikan berita Injil, termasuk meluruskan hal-hal yang salah tentang Yesus Kristus. Perjalanan pekabaran Injil, Paulus tidak berhenti di Yerusalem saja. Perdebatannya dengan orang Yahudi membawanya untuk pergi ke Tarsus. Tarsus adalah kampung halamannya. Hal yang menarik ialah bahwa yang membawa Paulus ke Tarsus adalah saudara-saudara anggota jemaat yang sudah percaya kepada Kristus. Artinya apa? Artinya di sini Paulus diterima bukan hanya oleh para rasul yang menyampaikan pekabaran Injil, tetapi juga para pengikut Kristus lainnya. Dari kisah Paulus yang bertobat itu, kita diingatkan pentingnya menerima orang lain. You complete me. Kehadiran Paulus awalnya tidak diterima karena ia punya latar belakang dan rekam jejak yang sangat berlawanan dengan para rasul dan pengikut Tuhan Yesus dalam konteks saat itu. Sekali lagi ya, adalah hal yang tidak mudah untuk menerima orang lain, apalagi jika orang itu berlawanan dengan kita atau kelompok kita. Jangankan menerima ya, melihat kehadirannya pun sulit bagi kita. Tetapi di sini saya juga mau mengutip perkataan Tuhan Yesus dalam catatan Matius pasal 5. Dari sudut pandang Matius yang dituliskan di pasal yang kelima, ayat 43 sampai ayat yang ke-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, ajaran Tuhan Yesus ternyata kontradiksi dengan kehidupan manusia pada umumnya. Ketika kita diminta untuk mencintai orang yang kita kasihi, kalau lagi PDKT gitu ya,
orang yang baik ya, yang suka memberi ya, yang memiliki tutur kata yang sopan, tingkah laku perbuatan yang baik, tentu hal yang mudah. Ya. Malah Kak Febri senang ya kalau ketemu orang-orang seperti itu. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan kasihilah musuhmu dan hukumlah dia sesuai dengan apa yang ia lakukan. Tidak. Tapi berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pengajaran yang kontradiksi, tapi mau mengingatkan kita bahwa kita harus terbuka, menerima kehadiran orang lain. Mungkin dengan latar belakang yang sulit kita terima. Gitu ya. Misalnya seorang bestie gitu ya, sahabat-sahabatan. Kemudian ya ada satu kali kita dikhianati, kita dikecewakan ya, menjadi musuh ya. Karena sudah tidak ada relasi, tidak ada komunikasi yang dibangun. Apakah kemudian kita abai begitu saja, teman-teman? Mari kita flashback, lihat dulu ya. Dulu ketika saya berteman dengan dia, apa yang bisa saya pelajari, apa yang kemudian menjadi pembelajaran dalam kehidupan saya. Ya. Jangan hanya mengingat keburukannya saja. Ini seringkali manusia terhimpit pada sudut pandang untuk melihat kesalahan dan kelemahan orang lain. Tapi kira-kira mari kita balik gitu ya teman-teman ya. Apa yang sudah ia lakukan untuk kehidupan saya. Ya. Bagaimana dulu saya dan dia dapat bersuka cita bersama-sama. Mari kita doakan sehingga orang-orang yang saat ini mungkin menjauhi kita, gitu ya, menolak keberadaan kita, ya, bisa berbalik. Kita bisa lebih mengenal lagi, ya. Dan paling penting, jangan takut, ya, dan jangan menunggu untuk memulai sebuah komunikasi. Kadang-kadang kan gitu ya. Kalau orang pacaran juga gitu sih teman-teman ya. Saya nggak dihubungin, ngapain saya ngubungin duluan? Gitu ya. Saya nggak dipeduliin, saya nggak diperhatiin. Ini bukan pengalaman pribadi ya, tidak ya teman-teman ya. Tapi seperti itu ya. Kadang-kadang kita mencari siapa dulu yang mau mulai, ya. Pengennya orang lain dulu yang memulai, baru kita akan melanjutkan. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah pendidikan ya, atau nasihat yang kontradiksi, tapi tujuannya menjadi tujuan yang sempurna. Karena hidup akan terus saling melengkapi. Bagaimanapun keadaannya, ingat, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan kehadiran orang lain. Kita diundang untuk belajar. Seperti siapa? Seperti Barnabas yang menerima Paulus dan memperkenalkan kepada para murid lainnya. Sehingga Paulus diterima. Kehadiran Paulus menjadi penting bagi para rasul. Rekan-rekan, teman-teman semua, saat ini coba pandanglah salib ya yang ada di layar teman-teman nih. Pandang 10 detik ya. Apakah ada keanehan gitu ya? Oke, cukup ya. 10 detik ya teman-teman ya. Apa yang teman-teman lihat? Ya salib ya, Kak Feb ya. Nggak ada yang lain gitu. Ya cuma salib aja. Tapi apa makna dari salib itu? Apakah teman-teman masih ingat ya tentang makna salib mengenai vertikal dan horizontal? Ya, vertikal yang ke atas kasih kepada Allah. Horizontal yang ke samping adalah kasih kepada sesama. Hidup kita butuh Tuhan. Pertama kali, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, kenapa sih yang horizontal enggak kasihilah dirimu sendiri gitu ya? Kenapa harus kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Karena Tuhan mau mengajarkan bahwa sejatinya manusia sekali lagi tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Lebih-lebih ya, ketika kita tidak mau menerima Kristus dalam kehidupan kita. Kristus dan sesama kita menjadi penyempurnaan dalam kehidupan kita. Church without you cannot be church ya, teman-teman, bacanya susah pasti, cek apa gitu ya. Tapi church harus dengan you gitu ya, untuk memperlengkapi dengan kamu. Membuka diri untuk kehadiran orang lain menjadi suatu sikap yang penting. Tentu ada resikonya ya, ketika kita menerima dan membuka diri bagi orang lain. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa manfaat dan dampak dari menerima kehadiran orang lain itu sangat banyak, teman-teman. Kehadiran orang lain memperlengkapi kita, entah di dalam kelemahan atau kelebihan kita. Sikap dan karakter mereka, orang-orang yang datang dalam hidup kita, mewarnai kehidupan kita sehingga penuh dengan keragaman. Tak hanya itu, kemampuan dari orang lain di sekitar kita juga dapat menolong kita. Pertanyaannya ya, siapa yang hadir bersama kita? Disinilah kita perlu juga semakin mengenali lingkaran sosial. Dimulai dari keluarga, pertemanan, sahabat, ya, hingga orang-orang asing yang sekalipun belum pernah kita kenal sebelumnya. Tapi marilah kita untuk membuka diri atas keberadaan orang lain. Karena apa? Karena kita saling memperlengkapi satu sama lain. Amin. Kita masuk ke dalam saat hening. Mari kita bangkit berdiri. Bersama kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Hari ini kita mau mengucap syukur karena ada teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 14 Maret sampai 20 Maret 2022. Tuhan memberkati dan kiranya jadilah berkat bagi sesama kita. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari rekan-rekan semuanya, kita satukan hati, mari kita menaikkan setiap pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di ibadah pagi hari ini. Firman yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kehadiran orang lain di dalam setiap kehidupan yang saat ini kami jalani. Biarlah melalui persekutuan dengan Tuhan, maka kami boleh saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa kelemahan, kelebihan, kemampuan, anugerah, talenta Tuhan telah berikan setiap dari kami.
maka biarlah kami terbuka. Kami tidak membatasi relasi kami karena latar belakang yang mungkin berbeda. Latar belakang yang justru menjadi sekat untuk kami saling mengasihi satu sama lain. Saat ini kami akan menaikkan doa syafaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk ibadah remaja pemuda GKI Pastor yang saat ini masih dilangsungkan secara daring. Tapi kami boleh bersyukur Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada di tengah situasi pandemi, kami masih diberikan kemampuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa untuk memimpin setiap ibadah-ibadah yang kami laksanakan, baik di minggu ini, di minggu depan, dan minggu-minggu selanjutnya. Dan kami berharap Tuhan bahwa penyebaran virus corona semakin melandai, sehingga ibadah tatap muka atau secara onsite dapat kami langsungkan. Kami dapat saling menyapa, kami dapat saling menegur. Dan tentu biarlah kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jika saat ini mungkin ada rekan-rekan kami, teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah karena kendala jaringan ataupun perangkat, kiranya Tuhan yang senantiasa untuk memberkati mereka. Tuhan juga yang kemudian memperlengkapi setiap hal-hal yang dibutuhkan, agar ibadah ini dan juga teman-teman yang ada di rumah dapat mengikutinya dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami juga mau berdoa untuk pendidikan dari anak-anak-Mu, baik yang masih di bangku sekolah, di universitas Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa untuk memberikan semangat motivasi dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Sekali lagi, meski kami terbatas, meski anak-anak-Mu ini mengalami berbagai pergumulan dan permasalahan ketika belajar, namun biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan daya juang agar anak-anak-Mu dapat sungguh-sungguh belajar untuk menjadi bekal dalam setiap menggapai setiap mimpi atau harapan yang mereka telah doakan setiap harinya Tuhan dan harapkan. Kami juga berdoa untuk rekan pemuda yang saat ini sudah bekerja ataupun yang masih merindukan pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa untuk memimpin mereka, tetap menaruh pengharapan bahwa di dalam tangan Tuhan, maka ada rencana yang indah di balik setiap peristiwa ataupun pengalaman yang dijumpai. Mungkin ada perselisihan di lapangan pekerjaannya, mungkin saat ini sudah mencoba berbagai hal untuk mendaftarkan diri di tempat pekerjaan, tapi Tuhan belum kasih jawaban. Sekali lagi kami mau percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Maka biarlah pengharapan di dalam Tuhan itu boleh dinyatakan kepada setiap dari masing-masing rekan-rekan pemuda. Dan tetap bersyukur atas segala hal yang boleh dimiliki, dianugerahkan oleh Tuhan. Selanjutnya kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesehatan setiap dari kami. Kiranya Tuhan juga yang melindungi kami, menjaga kami, sehingga segala apapun virus jahat ataupun kecelakaan yang dapat menimpa kami, Engkau yang jauhkan. Pakailah tubuh kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, rekan-rekan sahabat kami yang lainnya. Kiranya Tuhan juga yang boleh curahkan kesehatan dan memberikan kami hikmat untuk kami tetap menjaga protokol kesehatan. Sehingga kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami juga memperhatikan orang lain dan kami saling menjaga melalui protokol kesehatan yang kami lakukan. Inilah doa kami Tuhan, inilah setiap pokok doa yang kami harapkan. Biarlah Tuhan
yang menjawab satu persatu setiap doa-doa kami. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Doa syafaat ini kami alaskan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan senantiasa bersyukur. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Seraya kita mempersiapkan persembahan kita, nanti kita salurkan lewat barcode yang sudah kita lihat bersama. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Yesus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kiranya rasa syukur kami ini boleh berkenan bagi Engkau, dan biarlah apa yang terkumpul boleh dikelola oleh gereja kami GKI Pasteur untuk menunjang pelayanan agar bisa disalurkan menjadi berkat bagi sesama kami. Ini kami Tuhan Yesus yang selalu berdoa kepadamu. Amin. Hari ini kita sudah belajar bahwa mau membuka diri dan menerima warna yang diberikan oleh kehadiran orang lain di dalam kehidupan kita akan memperlengkapi diri kita. Dan marilah kita siap menerima pengutusan dan kita menaikkan pujian di dunia yang penuh cemar. Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbang
Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan untuk terbuka dan saling memperlengkapi dengan kehadiran orang lain. Maka saat ini firman itu tidak berhenti, tapi biarlah kita menjadi kitab yang terbuka untuk selalu menyatakan firman Tuhan. Maka saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, terang cinta kasih putranya Yesus Kristus, dan tuntunan persekutuan Roh Kudus kiranya menguatkan langkahmu yang mungkin goyah karena ketidaktahuan dan ketakutan, menghangatkan jiwamu saat menempuh jalan yang dingin dan sepi, dan memberi inspirasi terbaik dalam perjalanan hidup imanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin. 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 Selamat pagi, kebaktian kita sudah selesai. Tapi sebelum mengakhiri kebaktian, kakak ingin menyapa secara langsung kepada Eva, ada Josephine, ada Isabel, ada Cindy, ada Cynthia, ada Novi dan teman-teman, ada Felicia, halo Anya yang di Bogor, ada Karenina, dan semua teman-teman yang sudah menghadiri di Zoom. Dan semoga teman-teman yang akan mengikuti YouTube juga merasakan sukacita mengikuti kebaktian kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi.